Nah, di video kali ini kita akan coba untuk membuat studi kasus ya, pembahasan GetX. Kita akan menggunakan salah satu referensi dari satu channel YouTube. Nah, ini kita menggunakan satu referensi dari ini ya, dari Code Project nih. Menggunakan studi kasus dari sini aja. ابدأ بخطوة جديدة من هوستنجر. احصل على استضافة VPS مدارة بالAI من هوستنجر. Di Get.Dart ini udah semuanya ya. Jadi dia nggak cuma set manager dan lain sebagainya. Soalnya kalau misalnya kita lihat di sini kita import nih misalnya get. Nah, ini ada banyak nih, ada get connect, get core, instance, navigation, state manager dan lain sebagainya nih. Jadi kalau misalnya mau dapat ini semua, biar kita nggak import, kalau misalnya kita butuh routing sama manager, state manager, ya kan kita harus ngimport dua ya, ini sama ini. Jadi kalau misalnya, nah apa yang kita buat di controller ini? Jadi kita biasanya kan kayak gini ya, kita buat sebuah nilai misalnya counter sama dengan 0 gitu ya. Nanti kalau misalnya dia punya increment, nah nanti ini kita bakalan counternya kita tambahin kayak gini ya. Biasanya konsepnya kayak gini kan. Nah, jadi di getX ini karena kita udah mengextend getX controller, dia tuh ada yang namanya OBS ya. Jadi kita membuat variabel ini yang tadinya integer menjadi tipenya getX. Tipenya getX adalah rx integer. Nah, ini huruf besar ya. Jadi rx integer ini sebuah kelas yang mengextend rx ini dan dia tipenya apa? Misalnya integer. Nah, kalau kita cek di dokumentasinya itu kalau nggak salah ada di sini nih. Di mana ya? Di sini kalau nggak salah nih, di state management nih kalau nggak salah ya. Kita masuk ke sini, ke fullnya ya, dokumentasi lengkapnya nih. Jadi di sini dia tuh banyak nih. Kalau misalnya kita biasanya gunain string, itu biasanya string doang. Nah, kalau ini kita, ini ada 3 cara. Ada gunainnya bisa kayak gini, ada yang kayak gini, jadi menggunakan rx string terus masukin, atau kayak gini rx string kayak gini, atau yang paling simple nih, yang paling preferred approach ya, yang paling ini udah kita bisa anggap observer. Jadi dia selalu memantau. Jadi kalau misalnya kita ngeset variabel counter ini dengan OBS, variabel counter ini kalau misalnya ada terjadi perubahan ditambah kayak gini, dia akan dipantau di sini, di observer gitu ibaratnya. Nah, di sini kita akan coba buat untuk study case-nya ya. Yang pertama kita tambahkan dulu, pertama yang pasti kita buat projectnya dulu, project flutter-nya. Habis itu nanti kita bisa masuk, kita bisa ambil dependensinya dari ini ya, dari situs pub.dev ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam pubspec YAML yang dependencies-nya.
Nah, dalam sini. Matches peraturannya. Terus kita bisa jalankan Flutter Puppet. Nah, nanti foldernya itu kita buat seperti ini aja yang sederhana. Yaitu dalam lab ada main tender, terus kita buat lagi controller, folder controller, dalam folder controller itu ada counter underscore controller, terus ada juga untuk tampilannya itu di folder view .page underscore page. Sekarang kita coba buat dulu untuk ininya ya, strukturnya. Kita coba jalankan dulu. Coba kita jalankan dulu ya. Nah, ini sudah jalan gini ya. Nah, ini sudah ada ya, sudah terjalan eh, contoh defaultnya itu. Nah, sekarang kita akan coba ikutin yang ada di AI tadi ya. Itu strukturnya itu di lib, ada main Dart sudah ada, terus kita bikin folder baru yaitu controllers, terus bikin file counter controller. Nah, seperti ini, terus ada juga untuk yang view-nya, tampilannya, folder views, counter page. Ya, rasa mana? Rasa bebas. Ayo. Nah, terus step selanjutnya kita membuat controller. Ini bisa copy aja, nanti kita baca-baca ya. Kita pasang di counter controller ini. Nah, jadi ini import untuk package get, terus membuat kelas counter controller yang extend get controller getX. Jadi ini sudah masuk yang getX controller sudah include ya. Ya, jadi getX controller ini adalah kelas khusus dari getX untuk menampung logic dari getX-nya yang kita akan masukkan. Nah, selanjutnya kita membuat variabel observable. Yaitu ini contohnya. Observable sama dengan variabel yang bisa diamati perubahannya. Jadi kita bisa melihat gitu perubahan yang dilakukan. Itu adalah observable. Nah, cara pertama yaitu variabel counter. Ya, seperti ini. .obs adalah metode getX yang membuat variabel menjadi reaktif. Jadi setiap perubahan itu akan langsung terlihat di tampilan itu maksud dari reaktif. Terus sekarang kita bikin counter adalah x int reaktif integer. Terus cara kedua
final counter hx integer, ini alternatif lain tapi hasilnya sama gitu ya. Tapi kita pakai aja yang seperti ini. Terus metode untuk mengubah nilai, kita menggunakan void increment yang mengubah nilai counter. Titik value digunakan untuk mengakses nilai sebenarnya. Jadi ini nanti akan menampil untuk akses dari nilainya itu. Bisa juga ditulis counter plus plus plus. Tapi lebih jelas menggunakan titik value. Menampilkan di konsol untuk debugging. Menampilkan di konsol untuk debugging. Print counter sekarang. Counter titik value. Ini hasilnya ya. Jadi tulisannya counter sekarang. Terus ini hasilnya itu counter titik value itu adalah hasil dari counternya. Kalau kita berapa kali klik counternya itu, dia akan tampil hasilnya karena dia menggunakan observable. Terus void decrement ini cegah counter menjadi negatif. Jadi dia counter itu tidak bisa jadi negatif, dia akan terus plus. Oke, jika counter nilainya itu kurang dari 0 atau counter nilai itu minus gitu ya, maka tampilkan counter ini teksnya counter sekarang, counter titik value itu nilainya yang sekarang itu, counter yang sekarang. Terus void reset counter titik value nilainya itu 0 ya. Terus print counter di reset ini ke 0. Ini untuk ketika kita reset hasil aja akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita coba lihat lagi step selanjutnya itu. Nah, ini penjelasan detail controller yang tadi ya. Kode kelas controller controller extend getX controller itu tadi untuk semua controller getX harus extend menggunakan getX controller. For counter sama dengan OBS titik 0 titik OBS membuat variable counter yang observable. Setiap perubahan akan terlihat di tampilannya. Titik OBS itu adalah metode getX untuk mengubah variabel biasa menjadi reaktif. Jadi dia bisa langsung auto update secara real time. Terus counter titik value, cara mengakses nilai asli dari observable. Jadi untuk akses dari nilainya itu dia menggunakan counter titik value kodenya. Dan juga ada kode counter titik value plus 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 itu adalah mengubah nilai akan memicu UI rebuild otomatis. Ya, jadi ini penambahan nilai gitu ya, nanti akan tertampil secara otomatis. Nah, step keempat kita membuat view halamannya, tampilannya ini ya, itu berada di folder views di file counter underscore page. Kita bisa copy aja, nanti kita akan coba lihat ya bahasannya. Di folder views di dalam file counter underscore page. Kita paste di sini. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Mengimport ini kita ada import tambahan Flutter material dan getX. Terus mengimpor controller yang sudah dibuat ya, controller ini adalah controller yang kita counter controller yang kita buat. Jadi untuk manggil gitu ya. Terus widget halaman counter. Jadi kita bisa pakai status widget atau bukan status full widget ya. Inject controller. Getput akan membuat instant counter controller dan menyimpannya. Jadi untuk getput itu untuk meneruskan gitu ya. Instant ini bisa diakses dari mana saja di aplikasi. Jadi ini dengan counter controller getput meneruskannya jadi ke controller. Nah, ini widget build context ya, kamu harus menggunakan build context kalau getX itu. Terus return menampilkan scaffold, dalam scaffold ada bar, terus ada title juga, teksnya itu counter dengan getX ya. Terus center ada
title juga kita buat jadi center true gitu ya. Terus background colornya kita buat jadi warna biru. Terus terus kita buat lagi body ya, di luar dari embarnya ini kita buat body jadi center terpusat gitu ya. Terus dalam bodinya itu ada child, kita tambahkan column dalam childnya. Terus kita buat main axis alignment supaya dia terpusat di tengah. Terus di dalamnya ada children. Terus kita tambah teks lagi dalamnya, yaitu teksnya itu kamu sudah menekan tombol. Jadi kita nanti ada tombol ya tengahnya childrennya. Terus stylenya itu style dari teksnya itu font size-nya itu 18. Terus ukuran size boxnya itu tingginya 20. Terus ada juga OBX. OBX widget ini inti dari reactive getX. OBX akan otomatis rebuild ketika nilai di dalamnya berubah. Kalau OBS tadi kan itu observable ya kan, memantau nilai dan bisa langsung menampilkan secara real time perubahannya. Nah, kalau OBS ini adalah observer, jadi observer itu adalah semacam kayak yang di dalamnya gitu. Jadi dia akan merubah atau merebuild ketika nilai dalamnya itu berubah. Terus dalam OBX ini kita akses counter titik value untuk mengakses dari nilai aslinya itu. Nah, setiap kali counter titik value berubah, maka widget teks ini di rebuild. Ya, return menampilkan teks ya kan, controller eh, hasil dari nilai aslinya. Terus kita kasih style, text style, font size-nya itu 50, font weight-nya itu kita bikin jadi bold, fontnya. Terus warnanya juga berubah berdasarkan nilai counter. Kita buat sini color controller counter value. Nilainya itu ya. Nanti kalau persenan ini secara persenan gitu ya. 2 banding 0 gitu ya. Ini ya intinya gitu. Nanti dia warnanya berubah gitu. Ada yang warna oranye ketika dia eh, apa ya ini ya, ketika dia di atas 2, ketika di atas 0, ketika di bawah 0 dia orange gitu mungkin ya. Terus ada size box juga Eka 40. Terus kita tambah row juga untuk tombol. Kita bikin jadi main axis alignment space evenly, jadi dia ada agak rongga sedikit. Terus dalam row-nya kita bikin children. Kita tambah elevated button, bikin on press. Manggil method decrement dari controller ya, controller decrement. Terus kita bikin stylenya elevated button, style form. Background colornya kita bikin jadi red, merah. Shape kita bikin jadi border itu jadi agak shape circle border. Terus paddingnya juga kita bikin sedikit shape juga sama ya, supaya tidak begitu ngotak paddingnya. Terus kita tambah child juga, icon remove, ukurannya 30, warnanya itu putih. Nah, kita buat juga tombol reset, activated button, controller reset, stylenya itu seperti ini ya, abu sama ya kurang lebih. Ada juga tombol untuk tambah counternya. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi. Step selanjutnya itu kita membuat, nah ini tadi ya, ini controller titik increment itu tadi itu adalah untuk memanggil metode dari controller. Sedangkan input itu tadi mendaftarkan controller ke memori getX instant. Ini akan tersedia di globally. Step kelima itu main.dart kita. Bisa copy aja ya. Kita tambah di main.dart. Kita akan hapus semuanya di sini. Seperti ini penjelasannya, seperti ini. Import yang tadi ada import dari Flutter, ada dari getX, ada juga import dari halaman views contour page tampilannya. Nah, ini menjalankan aplikasi.
run app, terus kita bikin widget build kelas, kita bikin kelas, kita menggunakan get material app juga, bukan material app, karena menggunakan get itu ada tambahan tulisan getnya di depan material app. Return get material app untuk menampilkan ya, memanggil tampilannya. Tambah title itu contoh getx, terus kita tambah theme, tema warnanya itu warna biru. Terus halaman pertama yang dibuka itu untuk halaman yang counternya, terus menghilangkan debug banner, yang debug banner itu nanti yang di sebelah kanan gitu, di pojok kanan ini nih ya, nanti kita akan hapus gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi step selanjutnya. Jalankan aplikasi, kita filteran. Nah, sebelum itu kita coba lihat visualisasi cara kerja getX-nya. Langkah 1, inisialisasi main dot ya, get material app, counter underscore page dot get put controller, jadi dari halaman counter page ya, terus kita daftarkan ya counternya itu, habis itu dari file counter controller, dari file controller itu di akun observable-nya itu dibuat, jadi dia nilainya dia akan berubah-ubah sesuai yang kita klik nanti ya. Terus objek widgetnya itu menampilkan nilai 0 ya defaultnya. Terus langkah selanjutnya user menekan tombol ditekan, controller increment dipanggil gitu ya, jadi dia bisa bertambah nilainya, jadi nilai counternya itu nambah ya, jadi dari 0 jadi 1 bisa berubah. Terus getX memberi tahu OBX nilai counter sudah berubah, maka OBX merebuild UI-nya yang jadi teksnya itu berubah jadi teks sekarang menampilkan 1, jadi counter itu nambah setelah kita tadi interact tombolnya, kita klik sekali dia akan dari OBS dia menampilkan nilai aslinya, dan OBX-nya itu dia akan merebuild UI-nya sehingga bisa terupdate otomatis. Nah, ini ada snack bar ya, mungkin kita bisa skip dulu untuk snack barnya, kita bisa coba flat run dulu setelah kita tadi jalankan. Kita akan coba run ya, seperti apa hasilnya. Ini kan masih seperti ini ya, kita tadi udah ubah, dia akan seperti apa hasilnya kita akan lihat. Bisa run aja di sini nih, tombol run, atau dari sini run dan without debugging bisa, atau dari flutter run lewat terminal juga bisa. Kita bisa tunggu aja dulu. Nah, ini untuk hasilnya ya, sudah keluar. Ini tadi kita tambahkan counter, ada counter tambah, ada juga counter kurang, ada tombol reset. Oh, ini warnanya kalau kita tambah sekali dia 4, tambah sekali hijau, tambah kali 5, tambah kali 6, 7, gitu maksudnya ya, yang perubahan warna tuh. Kita reset lagi jadi 0. Itu mungkin sedikit tentang pembahasan getX ya, dan juga contoh static case counter ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.